Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini, mari kita kembali lagi mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sedikit sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, Yesus memilih atau memanggil ke-12 rasul setelah dia berdoa kepada Bapa. Jadi dia berdoa tentu meminta petunjuk sehingga dia bisa memilih benar-benar ke-12 rasul itu menjadi orang atau pengikutnya yang setia, yang nantinya akan melanjutkan tugas perutusan. Para rasul dipilih tentu bukan untuk kemudian menjadi bergengsi atau menjadi pribadi-pribadi yang merasa diri diistimewakan. Tetapi mereka dipilih untuk kemudian mereka dimasukkan ke dalam semacam ruang kelas ya, untuk belajar pada Yesus. Belajar apa yang dilakukan oleh Yesus, belajar apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dunia, dan yang paling penting adalah belajar untuk mengenal siapakah Yesus. Terlepas dari itu, para murid diutus bukan untuk diam atau pasif, tetapi mereka diutus untuk bermisi atau untuk pergi kemudian mewartakan Injil Kristus atau mewartakan Injil Tuhan, mewartakan kabar gembira kepada kemana saja mereka diutus. Jadi para murid itu diutus dengan suatu maksud tertentu dari Tuhan ya, yang kemudian nantinya maksud itu akan disampaikan oleh Tuhan atau akan ditunjukkan oleh Tuhan, akan diberikan oleh Tuhan pada saat dia naik ke surga. Seperti yang kita tahu ya, pada akhir perjumpaan murid dengan Yesus ketika pasca kebangkitan itu ya, Tuhan mengutus mereka untuk pergi mewartakan dia yang telah bangkit, mewartakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sungguh-sungguh Mesias yang datang menyelamatkan manusia dari dosa. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita melihat bahwa Yesus tadi ya, setelah dia memanggil, kemudian dia pergi, turun gunung, di atas gunung lalu turun gunung, mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Jadi dia berdoa, lalu kemudian setelah itu dia turun mewartakan. Dan pewartaannya tadi kita mendengar bagaimana Yesus mengajar orang banyak. Dan orang banyak itu mendengarkan dia. Datang dari berbagai tempat. Yudea, Yerusalem, pantai Tirus, Sidon, dan sebagainya ya. Jadi mereka terkesima dengan Yesus sehingga mereka datang. Nah, gambaran apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebenarnya itu tadi seperti yang kita bilang menjadi sebuah
bentuk atau menjadi sebuah fenomen reflektif bagi para murid kemudian bahwa inilah tugas mereka, bahwa mereka dipilih kemudian mereka diutus. Nah, para murid nantinya diutus oleh Tuhan atau perutusan para murid nantinya selain untuk mengajar juga melakukan penyembuhan, ya. Mengajar tentu dalam hal ini ya, mengajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi inti dari pesan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang yang kemudian mengenal kebenaran, mengenal perbuatan yang baik, mengenal mampu membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Artinya pemikiran manusia akan kebenaran itu semakin terbuka sehingga kemudian mereka semakin mendekatkan diri dengan Allah. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat di sini ya, bagaimana Tuhan itu membutuhkan manusia dalam tugas perutusannya atau dalam melanjutkan perutusannya, itu para murid. Para murid itu dipilih untuk melanjutkan. Dan kita kenal sampai sekarang bahwa dalam gereja Katolik ada yang kita sebut sebagai hierarki. Jadi mereka itu 12 rasul, lalu kemudian 12 rasul itu diganti oleh uskup-uskup ya sampai saat ini. 12 rasul itu adalah mewakili atau para uskup yang kita kenal itu adalah semacam itu mereka mendapat kuasa ya sebagai rasul, atau mereka itu rasul yang menjaga keaslian pengajaran Tuhan atau keaslian ajaran gereja ya, sehingga tidak tersesat. Jadi dengan demikian Tuhan mengantisipasi waktu mereka memilih para muridnya, mengantisipasi agar ajaran terus berlanjut, maka perlulah dia bekerja sama dengan manusia dengan memilih 12 rasul pada awalnya, lalu kemudian terus berlanjut sampai saat ini. Dan inti pewartaan gereja, inti pewartaan para rasul itu adalah kebenaran, kasih ya. Jadi gereja tak pernah mengajarkan atau membolehkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang menjauh dari kehendak Allah. Tetapi gereja berusaha untuk merangkul umatnya atau berusaha bersuara untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan suara kenabian, untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak Allah. Di tengah fenomena persoalan-persoalan saat ini ya, kita mendengar atau menyaksikan bagaimana perjuangan gereja, bagaimana kehadiran gereja di tengah penderitaan umatnya, perang, peristiwa-peristiwa alam, dan juga hal-hal lain ya. Gereja hadir di sana selain untuk memberikan bantuan baik untuk materi, pikiran, tenaga dan sebagainya, tetapi juga di sana gereja mewartakan kasihnya. Gereja meneruskan ajaran Kristus. Gereja menghadirkan Kristus yang mau membantu orang-orang yang menderita, mau membantu orang-orang yang membutuhkan penyembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita ya sebagai anggota gereja, kitalah yang bertindak untuk itu. Dengan demikian ya, kita harus mempunyai sesuatu mempunyai rasa empati terhadap itu. Karena rasa empati itu sebenarnya juga dimiliki oleh Tuhan dulu ya. Dia merasa empati, tidak hanya simpati tapi terlibat langsung di dalam orang-orang itu. Di sana kita berbuat sesuatu yang membuat mereka tidak kehilangan harapan, tetapi membuat mereka semakin diteguhkan, memberi mereka penguatan dan sebagainya ya. Jadi kita sebagai orang yang telah dibaptis ya mempunyai tanggung jawab itu. Suara kenabian kita, pikiran kita dan sebagainya ya, itulah hakikat atau inti kita dibaptis, atau pancaran keluar kita dibaptis. Dibaptis bukan hanya sebuah acara seremonial, tetapi kita berani untuk turun gunung. Selain ketika kita dibaptis kita berada di puncak, lalu kemudian kita harus turun gunung, berbaur dengan fenomena sosial, berbaur dengan pengalaman-pengalaman manusiawi. Tentu kita di situ hadir sebagai pembawa kebenaran. Saudara-saudari, teman-temanku yang terkasih, Gereja Katolik ya pada hari ini juga ya memperingati ada Santo Orang Kudus. Tentu di sini gereja atau mengingatkan gereja, kehadiran mereka mengingatkan gereja untuk merefleksikan salah satu bagian penting dari tugas mereka, di mana kesetiaan iman mereka terhadap Yesus.
Mereka berani mengorbankan diri mereka hanya demi iman. Mereka berani mengorbankan segala sesuatu demi Tuhan itu. Alhasil mereka kemudian diakui oleh gereja sebagai orang-orang yang sungguh beriman, dan tentunya mereka dikaruniai rahmat kekudusan. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.